Maaf Rio, aku secepatnya meninggalkan rumah itu. Setidaknya aku tahu ayah baik-baik saja. Lani wanita baik, aku yakin dia punya alasan menduakan aku. Selama jalan dengannya, tidak tampak kalau dia wanita berhati jahat. Aku melaju mobilku menuju rumah sakit jiwa. Mila satu-satunya sumber informasiku. Setelah minta izin bertemu Mila, aku diantar ke ruangan Mila. Silahkan Pak, waktu terbatas mengunjungi pasien tahanan. Terima kasih Pak, ucapku ke perawat jaga rumah sakit jiwa. Aku masuk ke ruangan Mila. Menyadari kedatanganku, dia duduk sambil tertawa menyambutku. Rio datang, sorak Mila sambil bertepuk tangan. Aku duduk di depan Mila. Kulihat tangan Mila diborgol. Apakah dia sering mengamuk, tidak terkendali? Kondisinya sangat memprihatinkan. Mila, aku senang melihatmu bahagia, ucapku basa-basi. Hahaha, aku wanita yang selalu bahagia. Aku bahagia. Hahaha, Mila tertawa keras. Mila, boleh aku bertanya? Tanyaku. Seketika itu Mila langsung diam. Mila meletakkan ujung telunjuknya di kening, berpikir. Apa Rio? Tanya Mila, membulatkan mata. Syukurlah, Mila masih bisa diajak bicara. Sejauh ini masih nyambung. Kamu tahu di mana Luna? Mendengar pertanyaanku, Mila langsung memeluk lututnya dan beringsut ke dinding seperti ketakutan. Matanya membulat, melihat ke sekitar. Aku janji, ini rahasia kita berdua, sambungku, berusaha membuat Mila menjawab. Shh. Mila mendekatkan telunjuknya di depan bibir, menyuruhku diam. Sini, aku bisikin, ajak Mila. Aku mendekatkan telinga kananku ke Mila. Luna sudah mati, ucap Mila yang membuatku terkejut. Kenapa Mila mengatakan Luna sudah mati? Setahuku dari cerita Mas Bayu, Mimi, dan juga Mila, sebelum dia masuk penjara, Luna kawin lari sama mantan pacarnya setelah melahirkan Caca. Ini aneh. Aku tahu Luna tidak lari dengan mantannya. Setelah aku selidiki, apakah Luna sudah meninggal? Apa penyebabnya? Kenapa Luna bisa mati? Tanyaku lagi dengan nada sangat hati-hati. Mila menirukan gaya seperti mengunci mulutnya. Apa yang harus aku lakukan? Mila tidak mau menjawab. Wajahnya tegang dengan mata membulat. Entah kenapa, perasaanku tidak enak. Aku takut Mimi dan Mila melakukan sesuatu terhadap Luna. Ya Tuhan, kenapa aku berpikir buruk terhadap Mimiku? Mengingat Mimi pernah menjual Luna ke Mas Bayu, aku kepikiran Mimi melakukan yang lebih parah. Setelah Luna pergi, Mila langsung mendapatkan posisinya lagi di rumah itu sebagai istri Mas Bayu. Apakah ini masalah uang dan cinta? Mila, kamu mau keluar dari sini? Aku memancing Mila agar buka suara. Mau. Mila bersemangat. Kenapa Luna mati? Mila diam sambil menggelengkan kepala. Kalau kamu mau, aku bawa keluar dari sini. Katakan, kenapa Luna mati? Aku memperjelas pertanyaanku. Rio, aku takut masuk penjara. Aku takut. Rengek Mila seperti anak kecil. Perasaanku semakin tidak enak. Kenapa Mila ketakutan menjawab? Dia juga bilang takut masuk penjara. Apakah dia yang Luna? Oh tidak. Kenapa analisaku mengatakan itu? Oke, kalau kamu tidak mau menjawab, aku pergi dulu, ucapku, lalu melangkah ke pintu. Aku berharap Mila menghentikan langkahku. Aku terus melangkah pelan dan hampir keluar pintu.
Mila tidak memanggilku. Tapi saat satu langkah lagi keluar dari pintu, Mila memanggilku. Rio, aku berhasil. Aku membalikkan badan. Yah, jawabku. Sini. Mila menyuruhku mendekat. Aku mendekati Mila. Kamu janji mau bawa aku keluar? Aku menganggukkan kepala, menjawab. Sini, aku bisikin. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Nada bicara Mila seperti anak kecil. Ya, aku janji, jawabku. Mana jari kelingkingmu? Mila menyuruhku berjanji dengan menyatukan jari kelingkingku dengan jari kelingkingnya. Cara seperti ini sering kulihat yang dilakukannya bersama Caca. Aku menuruti gaya Mila. Sini. Mila menyuruhku mendekat, ingin berbisik di telingaku. Aku mendekatkan telinga kananku ke Mila. Luna mati di tepi jurang. Perutnya. Bisik Mila. Jantungku terkejut mendengar perkataan Mila. Apa maksudnya? Luna perut mati di tepi jurang? Apakah ada yang? Atau benar Mila lah pelakunya? Apakah ini kasus? Aku harus memastikan siapa dalang di balik semua ini. Jika pelakunya benar Mila seorang, aku harus tahu di mana mayat Luna. Melihat ayah dan Lani tadi, aku merasa melihat anak dan bapak kandung. Siapa yang melukai perut Luna? Tanyaku lagi dengan suara bergetar. Wajah Mila cemberut. Bawa aku keluar dari sini, Rio. Mila merengek. Siapa yang melukai Luna? Mila, desaku. Nggak mau. Nanti Tante Donna marah. Kami bisa dipenjara, Rio. Jawab Mila lugu. Ya Tuhan, kenapa aku makin merasa tidak enak? Apa maksud perkataan Mila? Kenapa mimiku bisa dipenjara kalau dia buka mulut? Apakah Mila dan mimiku? Luna? Lututku terasa lemas. Apa yang aku takutkan sepertinya kenyataan. Mila tidak mungkin berbohong. Dia masih nyambung diajak bicara, meskipun bertingkah seperti orang stres. Kalau benar seperti analisaku, kenapa Mimi dan Mila sangat berani melakukan kejahatan ini? Kasihan Luna, dia korban kejahatan mimiku. Rio, Caca mana? Tiba-tiba Mila mengejutkan keterpakuanku. Ada bersama Lani, jawabku memancing. Wanita sialan, dia merebut Caca dan suamiku. Kenapa dia tidak mati saja? Aku membencinya. Mila teriak-teriak mengusutkan rambutnya sambil menggeleng kepala mendengar nama Lani. Penyakit gilanya kambuh. Melihat reaksi Mila, aku segera meninggalkan Mila. Meskipun mendapat teguran dari perawat penjaga, aku melaju mobilku pulang. Rasanya tidak sabaran ingin sampai di rumah. Aku mau cari tahu tentang Luna yang menyebut ayah. Dia pasti melihat wajah Luna. Kenapa ayah bisa bersama Lani? Kenapa Mila bilang Luna sudah mati? Mbok, Mbok, teriakku memanggil pembantuku sambil melangkah masuk ke rumah. Ada apa Rio? Tanya Mimi muncul dari pintu kamarnya. Mbok di mana Mi? Oh, untuk apa? Tanya Mimi balik. Aku mau nanya sesuatu. Jawabku mencari alasan. Sudah Mimi pecat. Apa? Kita sudah bangkrut dan tidak bisa membayar pembantu Rio. Mimi melangkah lalu duduk di sofa. Sial, aku hilang jejak. Apakah aku langsung menanyakan ke Mimi? Mimi terlihat lesu. Aku takut menambah beban pikirannya. Tapi aku sangat penasaran. Mi, di mana Luna sekarang? Tanyaku setelah duduk di samping Mimi. Mimi terkejut. Nama Luna aku sebut. Mimi memalingkan wajah menatapku. Sangat terlihat ketegangan di muka Mimi. Kenapa kamu menanyakan tentang Luna? Tanya Mimi menghela nafas. Aneh saja kalau seorang wanita
langsung meninggalkan bayinya yang baru lahir. Ucapku, tetap menatap Mimi. Mimi memalingkan wajah. Dia wanita yang kurang baik, makanya lari bersama mantan pacarnya. Mimi tersenyum sinis. Aku sudah bertemu dengan mantan pacar Luna. Dia tidak membawa lari Luna. Sepertinya Luna menghilang. Aku akan melapor ke polisi agar ayah tahu keberadaan putrinya. Aku mencoba memancing Mimi. Polisi? Mimi terkejut. Mimi gelisah. Nafasnya semakin besar. Meskipun dia berusaha tenang, kegelisahan tidak dapat disembunyikannya. Jangan urus yang bukan urusan kita lagi. Kamu lihat sekarang, kita sudah miskin. Sebaiknya kamu cari kerja dan jangan urus hal yang tidak penting. Suara Mimi sangat lantang. Apakah benar pradugaku? Mimi gelisah saat aku menyebut polisi. Ya Tuhan, kenapa aku yakin Mimi dan Mila Luna? Prof. Donna, sepertinya Rio menyelidiki keberadaan Luna. Dia mencari lelaki yang ditutulari dengan Luna. Gawat, kalau Rio betul-betul melaporkan kasus kehilangan Luna ke polisi. Aku sendiri tidak tahu di mana jasad Luna. Terakhir aku dan Mila meninggalkan Luna sekarat di tepi jurang. Bagaimana mobil yang lewat menemukan Luna? Tapi mustahil, Luna masih hidup. Namun, kabar penemuan mayat juga tidak tersebar. Aku dan Mila sampai hari ini masih aman-aman saja. Rio, sebaiknya kamu cari kerja sesuai ijazahmu. Kamu tamatan luar negeri. Urusan Luna tidak usah kamu pikirkan. Sekarang kita cari cara bisa mendapatkan uang untuk bertahan hidup. Aku mencoba setenang mungkin agar Rio tidak banyak tanya. Mi, aku ingin minta maaf sama Luna, ucap Rio, terlihat sedih. Aku bangkit dari duduk. Kamu sudah gila. Sekarang itu bukan urusan kita. Pikirkan bagaimana cara kita mendapatkan uang. Rio diam menatapku. Cara pandangnya membuat lulu dan aku merasa salah berteriak kepadanya. Rio, maksud Mimi, setelah kita memperbaiki kondisi keuangan kita, nanti kita cari Luna. Suaraku sudah terdengar datar. Rio bangkit dari duduknya. Aku berharap Mimi tidak melakukan kesalahan yang menghancurkan kita nantinya. Rio berlalu dari hadapanku. Kenapa perasaanku tidak enak? Rio seperti mencurigai kejahatanku dulu terhadap Luna. Seandainya dia betul-betul tahu dengan perbuatanku, bagaimana ini? Malam ini aku terus berpikir bagaimana cara mendapatkan uang. Mendengar perkataan Rio membuatku tidak tenang. Luna, kenapa tidak ada pemberitaan tentang mayat ditemukan? Mungkinkah jasadnya dimakan binatang buas? Atau... Oh tidak, bagaimana kalau seandainya dia masih hidup dan membalas dendam? Badanku gemetar memikirkan ini. Aku akan pergi ke lokasi saat aku meninggalkan Luna dalam keadaan sekarat. Aku ingin melihat apakah ada sesuatu yang aku temukan di sana. Namun, itu sudah beberapa tahun yang silam. Tidak mungkin meninggalkan jejak. Kenapa hidupku semakin rumit? Rio, kasihan kamu nak. Kamu dikhianati wanita yang kamu cintai. Selama ini kamu menganggapnya wanita baik. Tapi kenapa ini seperti disengaja? Lani menjalin hubungan dengan Bayu dan Rio bersamaan. Lani membuat Mila masuk penjara dan gila diceraikan Bayu. Sekarang setelah aku lebih miskin, kenapa sifat Lani berubah 180 derajat? Dia seperti sengaja membuat aku dan Rio merasakan sakitnya dikhianati. Maria, kebiasaan jarinya dan minuman soda itu mengingatkanku kepada Rian. Kenapa pikiranku mengatakan ini? Ada berhubungannya, tapi melihat kenyataan.
tidak seperti pikiranku. Aku akan ke rumah Maria sekarang. Aku mengambil kunci mobil Rio diam-diam. Aku tidak ingin dia ikut campur dan ujung-ujungnya hanya akan memperlambat langkahku. Setelah kupastikan Rio tidak terlihat dan pintu kamarnya tertutup, aku secepatnya menuju mobil dan melaju ke rumah Maria. Bersambung.